Selamat hari Minggu. Shalom teman-teman remaja dan pemuda GKI dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Kami berdoa teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Walaupun kita masih harus beribadah secara online, tapi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan yang sudah memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, kita bisa berkarya dan melayani Dia di tengah pandemi ini. Seperti Injil Matius 6 ayat 27 yang menyatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kiranya ibadah ini menjadi ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari teman-teman dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Teman-teman remaja dan pemuda, marilah kita menundukkan kepala, merendahkan hati kita untuk berdoa, mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami membawa seluruh penyesalan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami, menuntun kami, dan menolong kami, agar kami boleh terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami boleh terus belajar untuk tetap taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, pandemik ini membuat kita belum bisa beribadah dan bersekutu di gereja. Namun,
Hal ini kiranya tidak membuat kita kehilangan makna cinta dan kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita semua. Seperti yang tertulis pada Kolose 1 ayat 13-14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, mari kita membentuk tanda hati dari jari kita seperti ini, lalu kita ucapkan salam damai ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam damai. Salam damai, salam damai. Mari kita nyanyikan pujianku diberikan kidung baru. Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Rekan-rekan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Sang Sumber Cinta Kasih, kami bersyukur atas cinta Kristus bagi kami, sehingga kami terus dimampukan menjalani hari-hari di tengah pandemi. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman. Bila kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan, sehingga dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami dimampukan untuk memaknai firman Tuhan. Kemudian kami memiliki kekuatan untuk terus melakukannya sepanjang kehidupan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari surat Efesus pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 ditulis, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabda, memelihara dalam hati dan terus melakukannya sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan, ada satu istilah yang mungkin sudah sangat familiar dalam kehidupan kita. Home sweet home. Home sweet home. Kalimat ini biasanya muncul ketika kita sedang merindukan suasana rumah.
Ketika kita sedang berada dalam satu momen kita jauh dari rumah dan kita merindukan rumah, maka kita berkata home sweet home. Ya, karena rumah adalah salah satu tempat yang mungkin paling kita rindukan. Ada pepatah yang mengatakan sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat untuk kita kembali. Kalimat ini sederhana, kalimat ini simpel tetapi memiliki makna yang dalam. Karena rumah sejatinya adalah tempat di mana kita mengawali segala sesuatunya. Rumah adalah tempat melindungi diri kita dari teriknya matahari maupun dari derasnya hujan yang turun. Di rumah kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Ada orang tua, kakak, adik, om, tante, dan mereka yang menjadi bagian dalam kerabat kita. Rumah adalah tempat di mana kita menitipkan hati kita agar suatu saat kita punya alasan untuk terus kembali. Kadangkala rumah menjadi tempat kita menjadi diri sendiri, di mana kita kemudian tidak peduli apa yang dikatakan orang. Kita menjadi diri kita sendiri, kita tidak mencemaskan apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan oleh orang lain. Rasanya begitu lega ketika kita bisa berada di dalam rumah. Rekan-rekan, perasaan-perasaan tadi itu mengukuhkan dan meneguhkan bahwa keluarga dan rumah adalah merupakan tempat yang nyaman dan aman. Sebab keluarga bukan sekedar hubungan darah. Sudah seharusnya keluarga itu menjadi tempat kembali bagi setiap anggota-anggota yang ada di dalamnya. Namun, di dalam kehidupan yang kita jalani masih saja ada orang-orang yang justru tidak merasakan hangatnya dekapan cinta kasih dari rumah. Masih ada orang-orang yang tidak merasakan cinta kasih di tengah keluarganya. Malah justru mereka menjadi korban kekerasan dari orang-orang yang paling dekat dengan mereka. Rumah bukan lagi menjadi sebuah tempat yang aman dan nyaman, tetapi rumah justru menjadi sebuah kamp konsentrasi di mana tangisan, jeritan, dan pukulan mewarnai hari-hari kehidupan mereka. Tidak terpisahkan dari diri mereka. Baru-baru ini saya membaca sebuah berita seorang ibu yang ditangkap oleh polisi karena dia membunuh anak kandungnya sendiri. Dia membunuh sang anak karena sang anak ini tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Membuat sang ibu ini kesal ketika dia mendampingi sang anak. Lalu karena kekesalannya ini memuncak, dia kemudian memukul dan membunuh sang anak. Lalu dia menguburkan sang anak lengkap dengan seragam yang masih dikenakan ketika pembelajaran jarak jauh. Rekan-rekan, ini bukan kasus pertama dan bukan satu-satunya kasus. Ada banyak kekerasan-kekerasan yang muncul di tengah kehidupan berkeluarga. Bahkan di tengah pembelajaran jarak jauh atau sekarang ada istilah work from home, bekerja dari rumah. Banyak kekerasan-kekerasan yang muncul. Kekerasan kerap digunakan sebagai ekspresi, mengekspresikan kemarahan, mengekspresikan kesedihan dan ketidakmampuan diri. Kita mengenal apa yang disebut dengan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Suatu kekerasan yang dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan kita. KDRT ini seperti sebuah gunung salju yang di permukaan laut. Sepertinya kecil di bagian atas tetapi sejatinya dalam. Begitu besar di bagian bawah. Memang UU tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sudah ada. Tetapi masyarakat masih banyak yang tidak peduli. Masyarakat masih banyak yang enggan untuk membicarakan, untuk menceritakan kisah-kisah kekerasan di dalam rumah tangga mereka. Karena bagi masyarakat mungkin sesuatu yang terjadi di dalam rumah tidak perlu dibawa ke ranah publik, termasuk juga ke gereja. Rekan-rekan sekalian, kekerasan dalam rumah tangga ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa oleh laki-laki, bisa oleh perempuan, bisa oleh orang tua, bisa oleh anak-anak. Dan kekerasan ini bisa menimpa siapa saja. Tidak peduli status sosial mereka. Kekerasan ini bisa secara fisik, psikis,
secara seksual, bahkan secara ekonomi. Kekerasan rumah tangga ini juga memiliki dampak yang besar. Mungkin anak-anak tidak dilukai, tetapi ketika ia menyaksikan kekerasan yang dialami oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh saudaranya, maka ingatan itu membekas dan itu bisa mempengaruhi secara emosional dan dapat mempengaruhi secara psikologis. Rekan-rekan sekalian, kasus-kasus kekerasan biasanya berlangsung dalam satu siklus. Ada sebuah ketegangan yang terbentuk, kemudian sang korban ini mencoba untuk meredakan amarah dari pelaku kekerasan, tetapi insiden tetap terjadi. Lalu setelah insiden terjadi, pelaku meminta maaf, mencoba berbaikan dengan korban. Tetapi kemudian hal itu berlangsung kembali. Ketika masa-masa tenang usai, kekerasan berlaku kembali. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kekerasan di dalam rumah tangga ini bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Bukankah Allah merencanakan yang indah dalam kehidupan berkeluarga? Acap kali rekan-rekan, para pelaku kekerasan dalam rumah tangga, ketika itu pihak pria atau pihak laki-laki atau pihak suami, menggunakan ayat dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ayat ini mengatakan, hai istri-istri, tunduklah terhadap suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat ini digunakan, dipolitisi untuk melakukan kekerasan. Sejatinya dalih penggunaan ayat ini salah besar, karena sejatinya suami harus berlaku seperti Tuhan. Kristus mengasihi jemaatnya, Kristus mengorbankan dirinya, memberikan hidupnya bagi jemaatnya, bukan malah menganiaya. Efesus pasal 5 ayat 21 bicara tentang pasangan suami istri yang diajak untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Sementara Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 24 bicara soal ai istri tunduklah kepada suami. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 33 yang mengatakan, hai seorang suami kasihilah dan berkorbanlah bagi istrimu. Lalu nasihat ini kemudian berlanjut dengan teks yang kita baca hari ini. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Teks ini ada dalam satu konteks di mana budaya patriarkal begitu kuat. Pada saat itu ketika budaya patriarkal begitu kuat, seorang ayah memiliki kedudukan yang luar biasa. Dia punya kuasa penuh atas rumahnya, atas anggota keluarganya. Karena ayah adalah seorang pemilik, maka ia bisa melakukan apapun sekehendak hatinya. Menariknya, Rasul Paulus menulis dalam teks ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kata Tuhan dalam teks ini kemudian menjadikan posisi seorang ayah ada di bawah Tuhan. Ia tidak lagi berkuasa penuh, ia ada di bawah kehendak Tuhan. Paulus kemudian mengingatkan, setelah menggunakan ayat itu dia mengingatkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ayah dan ibu memiliki kedudukan yang setara. Maka selain menghormati ayah, hormati juga ibumu. Karena apa? Rekan-rekan, di dalam dunia patriarkal, perempuan dan anak-anak ini menjadi warga kelas 2. Lewat teks ini Paulus mengingatkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Lalu kemudian Paulus nasihat ini menukik pada peran ayah di dalam memperlakukan anak. Didiklah anak, besarkanlah dengan tata tertib, dengan pengajaran Tuhan. Paulus hendak mengatakan bahwa anak itu bukanlah benda mati. Ia adalah makhluk hidup yang dipercayakan Tuhan, yang tidak bisa diperlakukan dengan sembarangan. Kedisiplinan di dalam mendidik merupakan hal yang penting. Tetapi disiplin jelas berbeda dengan kekerasan dan siksa. Dalam konteks saat ini rekan-rekan, menjaga sebuah ruang yang aman menjadi sebuah tantangan yang besar bagi kita. Menjadi sebuah hal yang tidak mudah dihadapi. Terutama ketika saat ini kita ada di dalam satu situasi pandemi COVID-19.
Akibat berada di rumah saja, perjumpaan di dalam keluarga begitu intens, frekuensinya tinggi. Idealnya, perjumpaan yang terus-menerus membuat kita, membuat rekan-rekan dan saya, kita menjadi lebih akrab, menjadi lebih dekat dengan orang tua, dengan kerabat, dengan saudara. Kita bisa melakukan sharing, kita bisa melakukan banyak bertukar pikiran. Seharusnya seperti itu. Masa stay at home menjadi sarana bagi kita lebih dekat kepada anggota keluarga yang lain. Namun, yang terjadi tidaklah demikian. Sayangnya, perjumpaan yang intensif ini justru acap kali menimbulkan konflik. Bagaimana di tengah-tengah keluarga kita bisa dengan mudah berebut satu ruangan yang paling nyaman supaya kita bisa melakukan Zoom meeting dengan mudah. Kita berebut satu ruangan supaya kita bisa menikmati fasilitas internet dengan nyaman. Belum lagi ketika kita sedang melakukan webinar, ada banyak suara di kanan kiri, ruang sebelah kiri kanan kita yang membuat kita menjadi emosi. Dan dari situ kekerasan acap kali terpicu. Diawali dengan teriakan, berujung dengan pemukulan. Dan itu menjadi hal yang jamak ditemui di tengah pandemi COVID-19. Tentu saja rekan-rekan, hal ini adalah hal yang harus kita hindari. Ruang aman itu dirasakan ketika cinta kasih ada di dalamnya. Ketika setiap anggota keluarga itu memiliki sikap saling menghormati satu dengan yang lain. Punya sebuah empati, punya kerelaan untuk mendengar dan menyapa satu dengan yang lain. Karena sejatinya kasih kita kepada sesama itu adalah untuk menyatakan kasih Allah. Penghargaan yang kita terima dari anggota keluarga kita adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita meyakini Allah mencintai kita lebih dahulu. Allah mencintai seluruh ciptaannya, itu sebabnya Dia mengorbankan dirinya. Karena Allah mencintai manusia, mencintai seluruh ciptaan, maka tidak ada lagi alasan bagi rekan-rekan dan saya untuk enggan mengulurkan tangan menolong sesama ciptaan dengan alasan apapun. Cinta dan kasih kepada Allah menjadi kekuatan bagi kita untuk mengasihi orang lain. Sehingga tidak ada lagi tempat bagi sebuah kekerasan. Tidak ada lagi tempat bagi konflik dan intimidasi. Hari ini kita merenungkan tema menjaga ruang yang aman. Rumah seharusnya menjadi sebuah ruangan yang aman bagi kita. Tetapi bagaimana jika hari ini rumah rekan-rekan atau rumah kita bukan sebuah rumah yang aman? Justru disitulah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Maka hari ini ketika ada kekerasan dalam rumah tangga terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita harus memutus rantai itu. Jika ada di antara rekan-rekan yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Sudahi itu. Atau jika di antara kita yang menjadi korban, maka mari kita harus segera mencari tempat perlindungan. Mungkin kita bisa menghubungi lembaga perlindungan saksi dan korban. Kita bisa minta nasihat kepada psikolog, atau kita bisa minta nasihat kepada pendeta atau tokoh-tokoh di gereja yang kita anggap bisa menolong kita. Karena meskipun korban secara fisik sudah sembuh, tetapi psikis belum tentu bisa sembuh dengan mudah. Kekerasan di dalam rumah tangga bisa menjadi sangat parah, merusak beragam aspek, bahkan kemudian bisa merusak aspek spiritual yang membuat orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Jika kekerasan dalam rumah tangga itu sudah pada tingkat yang parah, jika kita adalah korban dan atau kita ada dalam satu situasi kita melihat itu sudah dalam aspek yang parah, maka tindakan kita adalah melaporkan ini kepada pihak yang berwajib. Kekerasan dalam rumah tangga harus kita lawan dan jangan didiamkan. Tanamkan di dalam pikiran kita bahwa mengikut Tuhan itu berarti kita melayani orang lain, bukan memanipulasi atau mengendalikan mereka. Rekan-rekan sekalian, tema hari ini mengajak supaya kita membentuk keluarga kita
yang mencerminkan kasih Allah. Keluarga menjadi sebuah tempat kehidupan dan bukan tempat kematian. Sebuah tempat penyembuhan dan bukan tempat munculnya luka. Keluarga adalah sebuah tempat di mana penuh dengan panggung pengampunan dan bukan panggung rasa bersalah. Kekerasan dalam rumah tangga membuat Allah sedih. Karena itu keluarga-keluarga seharusnya bukanlah tempat untuk merasakan sakit. Allah menginginkan setiap orang itu menghindari kekerasan. Allah menginginkan agar di dalam setiap rumah yang kita tinggali, di situ ada cinta kasih. Sehingga setiap korban atau pelaku di dalam kekerasan menjadi sembuh dan pulih. Oleh karena itu hari ini kita diajak supaya kita tidak jemu-jemu menciptakan sebuah ruang yang aman di tengah keluarga kita. Kita menjadi promotor di dalam mengupayakan kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta Kristus. Kita menjadikan keluarga sebagai tempat yang aman, tempat yang nyaman di dalam kehidupan. Mari kita lihat relasi kita saat ini. Jika rekan-rekan saat ini sedang menjalani hubungan pacaran dan sebagainya, lalu penuh dengan kekerasan, maka tinggalkan pacar saudara. Karena kita harus melihat bahwa relasi cinta kasih itu penuh dengan kedamaian, bukan dengan kekerasan. Ketika di dalam kehidupan rumah tangga yang rekan-rekan jalani, terdapat banyak kekerasan, maka mari pergi, bicarakanlah itu kepada gereja, kepada rekan-rekan yang bisa menolong supaya kita bisa dibebaskan dari hal-hal tersebut. Kehidupan yang kita jalani dianugerahkan oleh Tuhan supaya kita menghadirkan kasih. Maka ciptakan ruang-ruang yang penuh kasih di dalam keseharian kita lewat tutur kata dan perbuatan kita. Kiranya kasih Allah menganugerahi kehidupan kita di tengah keseharian dengan cinta. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdiri mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan janji baptis kita. Bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan syafaat kita, mari berdoa. Ya Allah Sang Cinta, kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang Tuhan hadirkan bagi kehidupan kami. Mungkin keluarga kami bukanlah sebuah keluarga yang ideal, tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah keluarga, Tuhan punya rencana. Maka hari ini kami berdoa, biarlah kiranya kasih Kristus dapat melingkupi keluarga kami. Kiranya kasih Kristus menguatkan ikatan-ikatan cinta kasih di tengah-tengah keluarga-keluarga yang mulai terkoyak. Kiranya ikatan cinta Kristus juga boleh memulihkan luka-luka yang dialami oleh setiap anggota keluarga yang mengalami kekerasan di dalam kehidupan mereka. Ya Allah, hari ini kami berdoa bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua mereka, oleh anak mereka, oleh kerabat mereka. Bila kiranya Tuhan boleh menghibur mereka, memulihkan. Dan setiap pelaku kekerasan juga dapat kemudian mengalami pemulihan, berdamai dengan kehidupannya dan menghentikan setiap aksi kekerasan. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi kami yang masih menjalani pendidikan secara jarak jauh. Berkati kami sehingga kami mampu menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh.
Bagi kami yang harus bekerja, baik bekerja dari rumah maupun bekerja di tempat kantor kami masing-masing, di tempat tugas kami masing-masing, Tuhan menolong dan memberkati, sehingga kami boleh menjalankan tugas kami dengan baik. Kami berdoa bagi setiap orang yang mengalami banyak pergumulan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, bahkan tentang iman percaya mereka kepada Kristus. Hadirlah di tengah pergumulan mereka, dan biarlah Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka, setiap doa mereka tepat seturut dengan waktu Tuhan. Bahkan kami terus berdoa bagi para medis yang sampai hari ini masih terus bergumul dan berjuang untuk memerangi COVID-19. Berkati mereka dengan sukacita yang daripadamu. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami mampu menjaga diri kami dengan protokol kesehatan yang baik, sehingga kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami membawa doa kami, harapan kami, supaya negeri kami pulih, supaya bangsa kami pulih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat teman-teman berikan melalui transfer ke gereja masing-masing, atau bisa juga dikumpulkan dalam amplop yang akan diberikan ke gereja apabila situasi sudah lebih kondusif. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan melalui pekerjaan, karya, keluarga, kesehatan. Bahkan di saat kami dalam pergumulan, Tuhan tetap setia menyertai. Pada saat ini kami membawa persembahan kami, biarlah kiranya ini boleh berguna untuk sesama dan di gereja Tuhan. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman remaja dan pemuda GKI, hiduplah senantiasa menyatu dengan Kristus Sang Kepala Gereja. Tetaplah berani untuk memberitakan kasih dan kebenaran, serta jadilah anak-anak muda yang bersinar menerangi dunia. Mari kita bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya
Rekan-rekan, kita lanjutkan kehidupan kita dengan kasih Kristus dan terimalah berkat-Nya. Allah Sang Cinta merahmatimu dengan kasih sayang yang tak bertepi sepanjang hidupmu. Kristus Sang Damai menganugerahimu dengan ketenangan di dalam menghadapi badai kehidupan yang sedang engkau alami. Roh Kudus mengaruniakanmu hikmat ilahi untuk berpikir, bertutur kata, dan bertindak di dalam kebenaran dan kebaikan. Haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Teman-teman remaja dan pemuda, ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di ibadah online Ignite GKI minggu depan. Tetap sehat, semangat, dan terus bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday! Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang